pemirsa yang budiman, saat ini kita akan mempercakapkan ide besar bercerita gereja dan masyarakat. Topik kita saat ini yaitu gereja dan generasi Z. Tentunya sebelum kita mempercakapkan hal-hal penting tentang generasi Z itu sendiri, kita perlu mengangkat ke permukaan semacam definisi, arahan, arti tatanan hidup generasi Z itu sendiri. Kita semua memahami bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah dalam hidup kita. Bentukan karakter, kepribadian perlu dalam rangka memperlengkapi, membekali perjalanan hidup kaum muda, anak-anak kita. Dari usia kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai ia dewasa. Sepertinya orang tua masa kini harus lebih banyak mengerti akan sikap hidup karakter kaum muda kita yang ditampilkan dalam sejarah peradaban manusia, kehidupan mereka di dunia masa kini, yang ditampilkan oleh kaum milenial kita. Bagaimana sesungguhnya kita bisa paham akan hal ini? Dalam kesempatan ini kita akan bercakap-cakap, berdiskusi, mengangkat topik ini untuk kita telusuri lebih lanjut lagi akan bagaimana seharusnya sikap hidup kita dalam rangka memperlengkapi, membekali kaum muda kita. Tentunya sebagai pertanyaan awal kepada Bapak dosen kita, Pak Denny Pinontoan, yang selalu berbicara tentang bagaimana sosiologi, antropologi, pola pikir dari kaum muda ini. Untuk sekiranya kita semakin mengerti dan memahami apa yang perlu kita rencanakan dalam kehidupan kita maupun kehidupan mereka nanti. Dari starting point ini ada pertanyaan, bagaimana sekiranya Pak Den untuk kita bisa memahami tentang generasi Z itu sendiri. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pendeta Stefan Bons Manengke dan pemirsa channel Bercerita Gereja dan Masyarakat. Torang baku dapa lagi, dan kali ini channel Gereja dan Masyarakat mengangkat topik yang aktual dan topik yang penting untuk dibicarakan, yaitu tentang kaum muda, gereja, dan berkaitan dengan kaum muda itu adalah apa yang oleh para ahli, terutama ahli demografis, menyebutnya generasi Z. Nah, sebelumnya kita juga pernah mendengar istilah generasi baby boomers, kemudian generasi X, lalu generasi milenial. Nah, terakhir generasi Z. Tapi katanya juga setelah generasi Z ada yang disebut dengan generasi Alpha. Alpha. Ya, jadi generasi Z itu oleh para ahli menggolongkannya yaitu orang-orang yang lahir atau generasi yang lahir tahun 1995, atau ada juga yang menyebut 1998, tapi katakanlah pertengahan tahun 1990-an sampai tahun 2010. Ada juga yang mengatakan sampai 2015. Nah, jika
generasi Z menunjuk pada tahun kelahiran di antara itu, maka mereka sekarang adalah remaja. Dan dalam pendataan Badan Pusat Statistik bahwa yang disebut dengan generasi Z ini adalah generasi yang akan nanti menjadi pemimpin di era setelah ini. Mereka sekarang ada berapa persen? Tapi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan generasi Z itu adalah generasi yang menunjuk pada generasi yang lahir di saat teknologi digital bukan lagi mengalami perkembangan, tapi sudah berkembang pesat, karena mereka lahir tahun 1995, 1998 sampai tahun 2010. Generasi yang lahir sudah dengan teknologi digital. Memang, kata Stephen, masing-masing negara berbeda dalam hal ini. Tapi secara umum dikatakan bahwa secara global ada yang kemudian digolongkan generasi Z, generasi yang lahir di era teknologi digital sudah berkembang pesat. Di Amerika misalnya, dibandingkan dengan Indonesia tentu berbeda dalam hal perkembangan teknologi digital. Saya sendiri generasi yang lahir tahun 70-an. Tapi 80-an, 90-an generasi kita mendengar Guns N' Roses, kemudian Metallica, masih juga mewarisi cerita Perang Premesta dan Perang Dingin. Tapi generasi Z ini adalah generasi yang misalnya dia di negara maju, misalnya di Amerika, lahir sudah dengan gadget, lahir sudah dengan internet, lahir sudah dengan komputer. Tapi di Indonesia, katakanlah boleh kita coba identifikasi generasi Indonesia yang lahir dengan internet itu generasi 2000-an awal. Saya punya email pertama itu tahun 2002. Lalu kemudian bikin blogspot itu tahun 2008. Nah, sementara Facebook itu sudah dikembangkan oleh Mark Zuckerberg itu 2004. Nah, tapi dia masuk Indonesia kan terlambat. Facebook saya pertama itu 2008 bersama dengan mengenal blogspot. Saya generasi sebelum generasi milenial. Nah, generasi Z itu generasi yang sudah lahir, yang sudah lahir dan hadir dengan adanya teknologi digital. Misalnya anak yang lahir tahun 2004, 2005, 2006, ketika mereka lahir, hari kelahirannya itu sudah didokumentasi dengan HP. Meskipun memang smartphone belum di masa itu. Multimedia. Di Indonesia ya. Jadi generasi yang sudah mengenal memang itu. Atau generasi yang masa kanak-kanaknya ketika dia di jenjang sekolah itu taman kanak-kanak bersama dengan orang tuanya, dia sudah kenal laptop. Itu generasi Z sekarang. Generasi yang lahir sudah dengan teknologi dan sudah dengan perkembangan zaman yang cukup pesat. Itu yang disebut dengan generasi Z. Jika demikian, kita lanjut pada step selanjutnya, step berikutnya. Kira-kira bagaimana struktur berpikir kaum milenial ini atau generasi Z? Ya. Jadi bisa ada gambaran dalam hal ini supaya sekiranya kita akan semakin bisa masuk ke dunia mereka tentunya. Iya. Karena kita bicara juga sebagai orang tua, terkadang kita meraba-raba kan, mau kemana, bagaimana strategi kita. Justru yang seringkali tidak kena dengan pola berpikir, struktur berpikir mereka. Jadi memunculkan kebingungan tersendiri bagi kita. Generasi yang katakanlah sebelum generasi Z ini atau sebelum generasi milenial ini, yang bisa dibilang tatanan kehidupan kita terlalu banyak yang manual. Ya kan? Jadi untuk step memasuki dunia digitalisasi, kita pun masih banyak belajar, dan memang ya, secara jujur masih banyak kekurangan, bisa dibilang begitu ya. Justru bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan internet itu sendiri,
multimedia itu sendiri, justru kita banyak belajar dari mereka. Iya, betul. Ini yang kita perlu telusuri. Jadi sekiranya coba diperjelas dalam hal ini supaya kita bisa memahami bagaimana cara berpikir mereka, struktur berpikir mereka, gaya hidup mereka. Ya. Untuk dijelaskan dalam hal ini. Silakan Pak. Ya, jadi yang menandai generasi Z dan juga generasi milenial itu adalah perkembangan teknologi. Dalam hal ini teknologi informasi dan berkaitan dengan itu adalah teknologi digital. Nah, generasi sebelumnya disebut sebagai generasi imigran digital. Generasi yang sebelumnya dia hidup dengan teknologi manual, lalu kemudian dia masih merasakan atau masih hidup dengan teknologi digital. Tapi generasi Z adalah native digital. Dia lahir di masa teknologi digital memang sudah umum dipakai oleh masyarakat dunia. Artinya orang tua dari generasi Z ini sudah mengenal perangkat ini. Dan anak-anak yang lahir di masa itu, generasi Z ini adalah generasi yang ketika dia kenal dunia, buka mata dan tahu siapa orang tuanya, dunianya bagaimana, sudah dengan teknologi digital. Nah, ini tentu mempengaruhi perilaku, karakteristik, dan lain sebagainya. Karena kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tentu generasi yang juga dibentuk oleh samanya, teknologinya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Generasi Z antara lain oleh para pakar mencirikan sebagai generasi yang kreatif, generasi yang relatif independen, dalam pengertian mereka tidak mau didikte, mereka ingin menemukan atau ingin mengekspresikan dirinya seperti apa yang dia pikirkan. Lalu generasi Z ini, kalau dia sudah memasuki dunia kerja atau dalam organisasi, mereka lebih suka pada kerja kolaborasi ketimbang kerja yang dipimpin oleh 1-2 orang. Dan generasi Z ini menggambarkan generasi yang mau berkembang, inovasinya tinggi. Oke, mungkin kita bisa pikirkan bersama bahwa mereka itu bisa mau berkolaborasi dengan rekan-rekannya, Ya. teman-temannya. Tapi yang jelas apakah ada pemimpin di sini, ada leader di sini. Ya. Jadi atau mungkin mereka sama-sama bisa berkreasi dalam hal ini, Ya. dan sama-sama ada pemimpin itu sendiri. Jadi kita bisa Ya. jelas dalam hal ini. Generasi Z ketika dia membentuk komunitas, kelompok, organisasi, tetap ada pemimpin. Tapi pemimpin yang dipikirkan, dibayangkan, diharapkan oleh generasi Z bukan seperti kepemimpinan dalam generasi zaman kolonial atau zaman baby boomers, bahwa ada pemimpin di antara mereka, tapi pemimpin yang mereka harapkan adalah pemimpin yang menjadi bagian dari mereka secara setara, bukan pemimpin sebagai tua. Itu ciri kepemimpinan model sebelumnya. Makanya benar, pemimpin yang ada dalam konteks ini. Jadi kan misalnya kita akan menemukan bahwa dalam satu organisasi itu ada terdiri dari berapa generasi. Mungkin generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, lalu generasi Z. Nah, memang sering akan muncul problem di situ. Karena ada beragam generasi dengan beragam karakteristik kepemimpinan. Nah, generasi Z memang mungkin belum membentuk satu organisasi semua adalah generasi Z, belum, sekira belum begitu. Tapi bahwa mereka ada bersama-sama dengan generasi baby boomers kah, generasi X, generasi milenial. Nah, sehingga memang pemimpin di organisasi yang di situ sudah mempekerjakan generasi Z atau generasi milenial harus juga mempelajari perkembangan ini. Bahwa model kepemimpinan yang polanya memberi instruksi, model yang memberi instruksi, komando, itu tidak lagi relevan sekarang ini. Tapi pemimpin yang lebih kepada
memberi ruang secara bersama, secara setara semua. Jadi misalnya ketika ingin mengambil keputusan, seorang pemimpin yang di dalamnya ada generasi Z mesti bermusyawarah, minta pendapat, dan keputusan itu diambil secara bersama-sama dan dijalankan bersama-sama. Karena salah satu ciri dari generasi Z, mereka tidak mau didikte. Mereka tidak mau hanya mendengar instruksi, tidak mau mendengar perintah, bukan tukang melawak, bukan. Tapi begitulah cara berpikir yang terbentuk dari generasi ini karena perkembangan zaman yang terus berjalan. Tadi Pak Dian mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang lagi mencari jati diri. Bukan mencari. Tadi disampaikan tadi. Bukan. Nah, silakan, mungkin ada argumentasi dalam hal ini. Ya, setiap generasi kan ada apa yang oleh para ahli psikologi perkembangan sebut mencari jati diri. Tapi yang saya maksudkan tadi bahwa generasi Z itu ketika dia menjadi bagian dari generasi yang berbeda-beda itu, dia memiliki karakteristik sendiri. Sehingga seorang pemimpin atau kelompok yang mempekerjakan juga generasi Z, generasi milenial, harus memahami ini. Karena generasi milenial dan generasi Z sudah sangat berbeda sekali cara berpikirnya. Dan itu terkait dengan apa yang mereka bayangkan, mereka harapkan, mereka pikirkan tentang kepemimpinan. Generasi milenial dan generasi Z itu generasi yang tidak mau didikte. Mereka ingin bahwa mereka sendiri yang berinisiatif, berekspresi. Nah, makanya memang harus diberi ruang ekspresi. Ketika ruang ekspresi itu dihambat, dibatasi, maka akan muncul persoalan lain. Nah, karena di abad 21 ini, katakanlah dekade kedua abad 21 ini masih hidup beragam generasi ini, maka perlu dipikirkan, dipahami secara betul, secara sebenarnya tentang cara berpikir dari generasi milenial dan generasi Z ini. Dan ini adalah generasi peradaban. Mungkin demikian juga misalnya dengan generasi setelah pasca Perang Dunia Kedua. Generasi yang kemudian menemukan cara berpikirnya sendiri karena dibentuk oleh pengalaman sejarah, dibentuk oleh lingkungannya. Kalau kitanya, iya, masa kitanya kan, masa kita itu. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu ya. Iya. Ya. Bicara tentang kemampuan intelektual, tentu kita sekarang berada pada era globalisasi, di mana ada satu pertarungan, satu persaingan secara global. Ya. Dan kita berada pada konteks peradaban dunia, peradaban dan jadi reformasi peradaban, di mana kita berada pada tatanan atau era 4.0. Ya, 4.0. Dan kita lagi berjuang untuk menuju ke 5.0. Nah, dalam hal ini bagaimana kita Pak Den atau kita bisa melihat kemampuan berpikir mereka, kecerdasan berpikir mereka, intelektual mereka yang bisa dipublikasi atau disampaikan kepada audiens publik yang ada, kepada kita semua pada saat ini. Silakan Pak. Ya, saya kira kalau bicara soal kemampuan berpikir, intelektualitas, itu setiap generasi memiliki kekhasannya sendiri. Demikian juga dengan generasi Z atau juga generasi milenial. Pertanyaannya sebenarnya adalah intelektualitas mereka itu orientasinya bagaimana? Kemana? Itu yang saya maksud. Ya, ada satu masa generasinya mengembangkan intelektualitasnya untuk berpikir keluar dari misalnya penjajahan. Nah, kita kembali ke misalnya orang-orang muda di masa pergerakan Indonesia Merdeka. Intelektualitas mereka itu dicurahkan untuk bagaimana keluar dari penjajahan, kolonialisme. Tapi satu masa muncul generasi intelektualitas mereka dicurahkan betul untuk bagaimana mengisi kemerdekaan itu, bagaimana mengembangkan negara yang sudah merdeka itu.
Tapi satu masa juga kemudian muncul generasi yang intelektualitasnya itu difokuskan pada upaya bagaimana mengembangkan apa yang sudah mereka rasakan, raih dari buah-buah kemerdekaan itu. Nah, generasi Z hari ini, generasi yang sudah pasti mereka memiliki orientasi intelektualitas. Tapi kita jangan berpikir sama seperti dulu. Generasi misalnya di Indonesia itu ada seorang intelektual, aktivis, demonstran, namanya Sohoki. Sohoki. Seorang demonstran, orang yang kerjanya itu turun ke lapangan, tapi dia itu seorang pemikir. Kerjanya adalah membaca buku, menulis, dan berdiskusi. Dia orang yang suka dengan filsafat, dengan sastra, dan naik gunung. Nah, gitu. Makanya kemudian muncul Suka menyendiri ya. buku, ya catatan Jadi seorang lebih banyak mengekspresi demonstran. diri, Ya. melihat jati diri, mengevaluasi diri, koreksi diri. Ya. Kan seperti itu ya. Kalau Ya. orang yang suka, ya seperti saya juga memang di masa Ya. lampau, katakanlah masa remaja itu bisa dibilang masa yang luar biasa bagi saya itu. Dan sering mencari jati diri dengan cara-cara seperti ini. Iya. Ya. Tapi generasi hari ini sumber-sumber sudah tersedia dengan sangat murah dan mudah. Beda dengan generasi Pendeta Stefan itu yang ketika ingin membaca majalah atau membaca buku-buku yang berkualitas harus ke perpustakaan, mengakses itu di rak-rak buku dan sebagainya. Tapi generasi Z itu ketika mereka ingin mendapatkan informasi, mendapatkan referensi, sudah tersedia di genggaman tangan. Memang ada persoalannya di sini justru, bahwa dengan kemudahan yang disediakan oleh teknologi, maka seolah-olah, ya ini menurut saya, ada kecenderungan kemampuan merenungnya itu mungkin berkurang. Oh ya? Kemampuan berefleksi. Berefleksi yang banyak Iya. atau gimana? Atau kemampuan mendalami suatu Berimajinasi. fenomena. Berimajinasi. Mungkin Itu jadi kurang ya, kok bisa seperti itu. Tapi bagi saya justru sebaliknya. Jadi kemampuan untuk merenung, kemampuan untuk berimajinasi seperti itu adanya. ya, Jadi itu justru bertambah bukan berkurang. ya. Mungkin tidak ada penjelasan lanjut daripada Ya, kalau generasi sebelumnya kan misalnya generasi sebelum milenial, generasi X itu untuk mendapatkan satu item saja dalam pengetahuan mereka harus membuka apa yang disebut dengan ensiklopedia yang tebalnya itu beribu-ribu halaman. Tapi generasi hari ini hanya mengetik satu kata kunci di Google langsung ditemukan. Nah, artinya apa itu? Bahwa kalau generasi sebelumnya untuk satu pokok saja mereka harus membaca langsung, dan kemudian di situ terjadi internalisasi, dan kemudian secara metode berpengetahuan waktu itu mereka harus dipaksa untuk memahaminya, merenunginya, kemudian menafsir dan merenunginya, sehingga kemudian satu hal itu mereka dapat tahu banyak hal. Nah, tapi generasi ini ada kecenderungan, generasi Z ada kecenderungan yang saya amati bahwa karena semua sudah tersedia, maka mereka lebih banyak menyentuh hal-hal yang permukaan. Ya. Tapi untuk mendalami satu hal itu mungkin 1-2 generasi, 1-2 orang ada seperti itu pendalaman. Tapi pada umumnya fenomena yang tampak adalah seperti itu, bahwa misalnya ketika dosen menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas dengan topik tertentu, gampang saja mereka ke Google, ketik kata kuncinya muncul makalah-makalah macam-macam itu, dan mereka temukan tanpa harus membaca sumber primer. Tapi kalau generasi sebelumnya, ketika dosen menyuruh mereka untuk membuat tugas satu pokok, dia harus membaca berapa buku, sumber primer dan sekunder. malah bisa ratusan buku, Iya. ribuan buku. Iya. Karena informasi memang hanya ada di cetak, buku-buku cetak itu. Tapi sekarang informasi itu ada di banyak sekali file digital. Dan ini dugaan bahwa
karena sudah tersedia justru sumber-sumber informasi itu, maka tradisi atau keterampilan untuk mengenal dan mendalami satu informasi mungkin bagi generasi ini mengalami masalah. Oh ya, nah satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hal pengasuhan generasi ini adalah keluarga, lalu gereja atau lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, tapi yang paling penting sekali lagi adalah masyarakat itu sendiri. Generasi atau setiap generasi berkembang, hidup, dibentuk, meneladani apa yang diteladani, dibentuk oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya itu masyarakat yang mengembangkan hidup secara baik, maka generasinya juga akan menjadi lebih baik, menjadi baik. Jadi tanggung jawab pengasuhan generasi itu mencakup paling tidak menurut saya 4 hal tadi, mulai dari keluarga ya, lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga pendidikan ya, dan masyarakat. Itu 4 institusi yang sangat berkaitan dengan generasi. Ya, terima kasih, hal yang luar biasa. Meskipun pasti ada catatan terlanjut yang akan kita telusuri lebih lanjut lagi menyangkut hal-hal yang sudah kita bicarakan saat ini. Dan tentunya makasih banyak kepada semua audiens, pendengar, pengamat, pencermat yang budiman yang sudah mendengarkan channel kami ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Tabia. Salam sejahtera, Tabia. Jangan lupa karena ini lagi situasi pandemi. Salam sehat. Salam sehat. Jaga diri baik-baik, bersih-bersih supaya orang tetap sehat dan kuat, dan ini berkat yang luar biasa dari Tuhan. Makasih banyak.